Ini kita akan mengadakan rapat terkait tentang pengelolaan aset sumber daya berbasis aset. Nah, kita akan identifikasi sumber daya yang kita miliki secara internal maupun eksternal yang ada di wilayah desa Ketewel. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan yang CIP dari Angkatan 7 Kabupaten Gianyar, nama dia Inyoman Arya Kasuma Diperhitungkan, yang akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari sumber daya berbasis aset. Nah, berdasarkan modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset, ini ada 7 modal berbasis aset yang harus diketahui oleh sekolah sebagai pendukung nantinya dalam menunjang kegiatan ataupun program-program yang ada di sekolah. Ketujuh modal berbasis aset itu salah satu yang sudah ada di tampilan layar. Yang pertama itu adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, terus yang kelima adalah modal fisik, yang keenam adalah modal lingkungan alam, terus yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, yang ketujuh ini, modal finansial ini berkaitan dengan sumber dana. Nah, untuk modal manusia, nah biasanya modal manusia kalau di sekolah itu ada siswanya, ya, siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga pendidik. Kalau misalkan di luar itu bisa ada komite, atau orang tua, tokoh politik, maupun seniman yang ada di lingkungan sekitar SD Negeri 4 Ketewel. Nah, yang memberikan contoh sumber daya berbasis aset itu dari modal manusia. Nah, contoh pemanfaatannya yang pertama itu dari pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah itu melibatkan pengawas sekolah dalam membina guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola sekolah. Nah, kemarin kan sudah sempat juga pengawas sekolahnya memang langsung terjun ke sekolah untuk melakukan pembinaan. Itu salah satu modal manusianya dari pengawas sekolah. Terus yang kedua itu adalah dari kepala sekolah dan guru serta tenaga pendidik. Nah, ini mengikuti program pengembangan diri dari pemerintah, misalkan PPG, program guru penggerak, program sekolah penggerak. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan keterampilan, ya, dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing guru supaya lebih meningkat lagi. Nah, kalau misalkan pemanfaatan aset dari siswanya itu yaitu pengembangan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Nah, itu biasanya kalau di sekolah itu mungkin baru sedikit dikembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nanti kedepannya kita akan kaji lagi, kita kembangkan lebih jauh lagi, lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Terus yang keempat itu adalah dari orang tua atau komite. Nah, ini melibatkan orang tua atau komite sebagai pendamping dan sumber belajar bagi siswa. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kalau dari seniman ini, nah, jadi inspirasi siswa bagi mengembangkan bakat dan potensinya dalam bidang seni. Nah, mungkin nanti kita akan kerjasama. Misalkan ada seniman atau tokoh-tokoh seni di luar yang kita undang ke sekolah, misalkan sebagai salah satu aset yang kita miliki untuk mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki oleh anak. Kalau misalkan tokoh politik, nah kalau ini kan contohnya dari SD lain, itu Pak Nyoman Parte, yaitu sebagai tokoh politik yang dapat membantu untuk memotivasi pengembangan program yang ada di sekolah. Nah, dari modal
manusianya dulu. Kira-kira ada pertanyaan nih tentang modal manusia. Sudah paham tentang modal manusia dulu nih? Nah, itu salah satu dari 7 modal sumber daya berbasis aset. Yang kedua itu adalah modal sosial. Nah, kalau modal sosial itu berkait dengan lembaga yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, salah satunya adalah puskesmas. Puskesmas kan sudah sering kita ajak kerjasama kan, setiap mungkin beberapa bulan sekali itu ada ke sekolah untuk mengecek kesehatan murid. Terus yang kedua, Polsek Sukawati. Nah, kemarin juga kita sudah sempat mengundang salah satu perwakilan dari Polsek untuk memberikan sosialisasi tentang kasus perundungan. Nah, yang lainnya bisa desa adat, LPD, dan minimarket ataupun bank sampah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu nanti pikirkan, bayangkan, bisa dikaji kembali modal aset dari modal sosial, apa yang bisa kita kembangkan lagi, bisa kita ajak kerjasama kembali untuk mendukung program-program yang ada di sekolah. Yang berikan contoh pemanfaatannya. Nah, kalau Polsek Sukawati itu dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan ketertiban berlalu lintas, kenakalan remaja, dan bahaya merokok, serta anti perundungan. Itu sudah kita lakukan. Terus yang kedua itu Puskesmas Sukawati. Nah, ini dilibatkan dalam kegiatan kesehatan dan penyuluhan tentang pola hidup bersih. Terus yang ketiga itu adalah bank sampah. Nah, kalau kegiatan dari desa adatnya, ini dari sekolah lain juga itu mengikuti kegiatan yang diadakan di desa adat. Mungkin di desa Tewa kan ada juga program dari desa adat tentang bulan bahasa dan kegiatan kebersamanya. Terus kalau misalkan minimarket juga, kalau misalnya di sini ada minimarket yang memang kita bisa ajak kerjasama, itu juga sebagai modal aset sosial yang bisa kita lakukan. LPD juga ya, LPD kan suka ini kita ajak kerjasama. Nah ini bank sampah yang pakai foto yang ada di sekolah. Kalau yang lainnya itu dapatnya dari sekolah lain. Nah, ini lomba bulan bahasa. Nah, ini penghargaan dari LPD desa adat di sekolah lain. Nah, ini yang ketiga adalah modal politik. Nah, modal politik ini terkait dengan yang memberikan kebijakan atau wewenang untuk memberikan aturan kepada lembaga atau instansi. Ya. Kalau misalnya modal politik ini bisa dari dinas pendidikan dan anggota DPR yang memang mungkin ada yang mewilayahi daerah sini yang bisa nanti kita minta bantuan untuk kita kelola, kita manfaatkan jasanya supaya bisa mendukung program yang ada di sekolah. Nah, kalau misalkan dari dinas pendidikan kita kan udah sering biasanya dari anak kita berakar dari dinas pendidikan, pasti kebijakannya ada di sana, semua aturannya ada di sana. Nah, ini dari sekolah lain anggota DPR yang memberikan bantuan berupa pohon ya, sebagai inspirasi bagi siswa dan sebagai untuk mendukung pembangunan yang ada di sekolah. Nah, kalau misalkan dari modal agama dan budaya, yang keempat itu adalah, nah karena di Bali ya, khususnya di Tewel ini mayoritas itu adalah agama Hindu. Nah, itu sebagai modal agamanya, dan budayanya adalah kebanyakan senang mengikuti budaya seni tari, ya seni tari dan tabung serta kearifan lokal Bali-nya. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini contoh pemanfaatannya. Nah, kalau mayoritas agama Hindu, kita bisa menjalin
ajaran agama Hindu yang diajarkan itu tentang Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara Tuhan, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan, menjaga kelestariannya juga. Terus yang kedua, sanggar seni. Nah, mungkin di sekitar sini ada yang punya sanggar seni, dan bisa juga ikut berpartisipasi di sana atau mengundang salah satu tokohnya juga untuk bersekolah untuk mengembangkan minat dan bakat murid yang ada di sekolah. Nah, sebagai kalau kearifan lokal ini untuk melestarikan budaya yang ada di sekitarnya. Misalkan mungkin ada yang buat cana, itu bisa. Itu kan kearifan lokal juga. Sungkui itu salah satu contohnya. Itu bisa dilakukan saat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang kelima adalah berkaitan dengan modal fisik. Nah, kalau misalkan di sekitar wilayah Guang itu kan berdekatan dengan pasar seni. Ya, ada namanya juga Taman Minisu, terus kebun toga. Nah, nanti Bapak Ibu dan siswa nanti murid perwakilan dari kelas 4 dan kelas 5 nanti tolong dikasih lagi tentang modal fisik yang ada di sekitar sekolah itu apa saja yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita jadikan aset nanti ajak kerjasama untuk mendukung program yang ada di sekolah. Kalau di sekitar sini mungkin ada pasar dekat juga kan. Ya, kalau misalkan yang terkenal bisa kita ajak. Nanti kalau pasar Sukawati kan semua orang tahu di sana. Kita bisa manfaatkan itu. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran kita bisa ajak ke sana muridnya atau mengundang salah satu mungkin dagang untuk ke sekolah, ya, untuk menjelaskan bagaimana proses jual belinya, bagaimana proses pengemasannya, atau bagaimana proses promosinya, supaya secara langsung murid tahu juga. Itu juga namanya pembelajaran secara kontekstual, secara langsung, tidak hanya menghayal saja. Nah, ini pemanfaatannya pasar seninya sebagai penunjang pembelajaran, nah, supaya pembelajaran itu kontekstual, benar-benar nyata dirasakan oleh murid. Terus, nah ini contoh. Ya, anak-anak selain belajar juga kita kan berrekreasi, bermain juga kan, sama kayak kita nanti akan ada kegiatan karya wisata, nah, sambil pengenalan lingkungan, sambil juga belajar bagaimana sih lingkungannya secara nyata. Nah, yang keenam itu adalah modal lingkungan alam. Nah, kalau misalkan modal lingkungan alam itu berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar, mungkin dari kebunnya, dari tanahnya, dari sawah, pantai, udaranya, ya itu banyak sekali. Ya. Atau ada objek wisata juga di sekitaran sini yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau di sekolah lain itu karena letaknya strategis kan, sekitaran sini kan semua letaknya strategis, di sekitar jalur umum, ya, dan dekat juga dengan pantai. Jadi banyak objek wisata juga yang bisa kita manfaatkan nanti sebagai anak untuk belajar dan berrekreasi, sebagai edukasi lah jadinya. Nah, ini kalau dekat sini kan pantai Lumicik, nah, pantai Ubur juga. Itu ada tempat wisata juga sekitar sini yang bisa kita ajak nanti anak-anak untuk berwisata ke sana. Gimana sih prosesnya, gimana sih apa yang disukai di sana sama turis-turisnya atau yang kalau ini ada di Beji Buang kan memang terkenal di sana. Nah, yang terakhir itu adalah modal finansial. Ini berkaitan dengan sumber dana. Nah, kalau misalkan dari sekolah sendiri kita memiliki sumber dana itu dari BOS APBN, kalau dari daerah itu namanya BOS APBD. Mungkin yang lainnya mungkin ada sumber dana dari bantuan dari komite juga kan, atau mungkin dari sentral tempat wisata yang misalkan kalau di sekolah lain itu memang menyumbang ke sekolah. Nah, contohnya, nah ini
diberikan bantuan air minum secara gratis setiap bulannya berapa gitu. Memang sudah diajak kerjasama. Nah ini pemanfaatan industri rumah tangga, mungkin mengundang orang tua nanti datang ke sekolah dalam kegiatan ini. Cooking class untuk memasaknya. Nah kalau misalkan bos APBN dan APBD kan itu sudah dikelola oleh bendahara untuk penunjang kegiatan atau proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah itu 7 modal aset yang harus kita pahami dulu. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi modal aset yang ada di lingkungan sekitar SD Negeri 4 Ketewe yang bisa kita nanti manfaatkan untuk penunjang proses pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah. Baik yang sudah pernah dilakukan maupun yang akan kita lakukan nanti, yang akan bisa kita ajak kerjasama juga sebagai pendukung supaya kegiatan yang ada di sekolah itu bisa berjalan lebih baik lagi. Banyak sebenarnya. Nanti dia akan bagikan ini satu ini lembaran untuk mengidentifikasi modal asetnya. Nanti Bapak Ibu dan anak-anak silakan tulis nanti di sini modal aset manusia misalkan bagaimana pemanfaatannya. Ini seperti contoh yang sudah yang kasihkan. Orang di sini. Boleh yang secara intern boleh atau secara eksternal. Yang ini kan di dalam, kalau X kan di luar. Kalau sudah coba dari muridnya dulu, dari anak-anak dulu, silakan sampaikan satu aja cukup untuk penyampaian sumber daya yang sudah ditekankan berdasarkan jawaban dari Bira. Silakan Bira. Sebagai sumber pembelajaran yang nyata yaitu wawancara tentang pedagang di kantin, tentang aktivitas jual belinya. Oh, berarti pemanfaatan pedagang yang ada di kantin, nah kantin sekolah terutamanya ya, sebagai penunjang proses pembelajaran secara tekstualnya, secara langsung bisa kesana kan? Ya, itu salah satunya benar. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya juga mau disampaikan salah satunya boleh disampaikan. Yang mati juga Pak. Yang mana aja boleh? Mungkin dari modal sosialnya kita dapat bekerja sama dengan Yayasan Peduli Kemanusiaan YPK Bali untuk kegiatan pemeriksaan telinga gratis. Kemudian bekerja sama juga dengan Bentara Budaya Bali untuk kegiatan pameran, pemutaran film edukasi dan praktek seni serta sains. Oh ya, berarti dua ini ya. Tentang kesehatan, berarti itu ada di sekitar sekolah itu? Enggak sih di sekitar sekolah, tapi memang udah kerja sama, udah 2 kali sempat. Oh, sudah dilaksanakan ya? Dilaksanakan. Mungkin tinggal lebih diperdalam, lebih dilanjutkan lagi. Karena sebelumnya kan kerjasamanya tidak ada tertulis, cuman artinya beliau menghubungi bilang mau periksa telinga gitu aja. Oh, berarti nggak ada perjanjian dan lain-lain nggak ada. Oh, iya. Nanti kita gini lagi, kita undang lagi supaya lebih jelas untuk kerjasamanya. Mungkin nanti dijadwalkan setiap apa nanti kesini untuk kerjakan pemeriksaan. Ya bagus Bu Sri, dari modal sosialnya. Mungkin dari guru yang lain, dari modal yang lainnya mungkin yang belum, bisa modal fisik, modal lingkungan, atau modal finansial, boleh salah satunya. Dan mungkin yang sedikit ya, dari modal politiknya. Iya, dari modal politik pemanfaatannya di sini ya tentu kita akan mempermudah untuk suatu pengajuan atau mengharapkan jalan untuk kita pengajuan proposal oleh anggota seperti DPR, DPRD atau DPR RI. Oh iya, mungkin dari untuk di lingkungan sini. Ya,
yang wilayah sekitar sini ya, kalau ada memang ketua politik kita bisa ajak kerjasama sebagai pendukung, mungkin minta bantuan untuk membangun terutamanya karena di lingkungan sekolah kan ada memang bangunan yang rusak, siapa tahu bisa membantu nanti. Ya, terima kasih Bung Adi untuk ketua politiknya. Ada lagi ya modal yang lainnya? Nih Bu. Ini Dari kami mungkin dari modal finansialnya. nih Kita modal kan di finansial. sekolah punya banyak pohon betulnya. Nih. Mungkin dana yang diperoleh bisa dari penjualan bunga jelpun yang ada di lingkungan sekolah. Oh iya, pemanfaatan bunganya, Bunga, karena ya. tumbuhan kamboja kan banyak Kamboja, ya nih, bisa itu bisa dibelikan, dimanfaatkan ada- nih. Juga mungkin ada pelaku usaha di sini yang jual beli bunga gitu kan bisa yang segar juga dijual. Oh iya, benar sekali. Itu juga menghasilkan dana, kan bisa kita kelola lagi dana. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anak dari perwakilan kelas 4 dan kelas 5. Kita sudah memetakan sumber daya aset yang ada di lingkungan sekolah. Nanti kita akan kaji lagi, kita akan tulis langsung berapa kita punya aset yang bisa kita manfaatkan untuk pengelolaan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, sekian untuk rapat tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk kegiatan ini, dan yang mohon maaf jika ada kesalahan kata yang ucapkan hari ini. Nah, sekian dari yang kita pada kesempatan. Om Santi Santi.